Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yara Mustika dari kelas C, Program Studi Sastra Indonesia. Di sini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal apa itu bahasa pada masa kolonial Belanda dan Balai Pustaka. Nah, dari bahasa dulu. Bahasa adalah alat komunikasi pada masa itu untuk berkomunikasi pada masyarakat pada masa itu. Nah, bahasa itu dibagi menjadi 3. Jadi, apa sih? Kok dibagi menjadi 3? Jadi, pada masa itu, bahasa itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ada bahasa Belanda. Bahasa Belanda ini atau biasa dikenal dengan bahasa Melayu tinggi. Biasanya digunakan untuk pendidikan, untuk administrasi, dan untuk komunikasi bangsawan. Lalu yang kedua, ada bahasa Melayu pasar atau bahasa yang biasanya digunakan para pedagang untuk jual beli, untuk berkomunikasi. Nah, yang ketiga, ini ada bahasa daerah atau bahasa pribumi yang mana biasanya digunakan pada wilayah-wilayah pedesaan dan masyarakat itu tidak berkomunikasi dengan pemerintah, makanya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini adalah 3 kategori bahasa. Teman-teman kan sudah tahu tuh apa itu bahasa. Lalu, pada masa pergerakan nasional, bahasa difungsikan sebagai alat yang memegang kendali penuh semua informasi pada oleh masyarakat kolonial Belanda. Nah, kok bisa menjadi alat kendali? Nah, karena pemerintah kolonial Belanda tidak mau memberikan bacaan-bacaan yang membuat masyarakat pribumi itu berpikir untuk memberontak kepada pemerintah kolonial. Makanya, pemerintah kolonial membangun Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini adalah penerbitan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyaring, mensensor buku apa saja yang harus terbit kepada masyarakat pribumi, bacaan-bacaan yang baik. Contohnya, seperti ada legenda, lalu ada cerita-cerita dongeng, dan berita-berita yang sangat-sangat ringan dan memberikan bacaan-bacaan yang baik untuk masyarakat pribumi. Nah, itu adalah fungsi Balai Pustaka. Contohnya, untuk karya novel, itu tuh ada karya dari Mara Rusli, yaitu Siti Nurbaya, dan ada Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz. Aku pernah membaca karya Abdul Muiz, yaitu Pertemuan Jodoh, yang mana di dalamnya itu hanya konflik percintaan, pendidikan, dan di dalamnya itu tidak ada yang mengaitkan dengan kritik politik. Jadi, memang Balai Pustaka itu mensensor buku-buku yang isinya kritik pemerintah itu tidak lulus sensor Balai Pustaka. Nah, kemana buku-buku yang tidak lulus sensor Balai Pustaka itu? Yaitu menjadi bacaan liar. Nah, kok bisa menjadi bacaan liar? Karena masyarakat pribumi itu kan menuliskan karya, mengeluarkan pendapatnya untuk tentang kritik pemerintah. Tapi pemerintah kolonial Belanda itu tuh membenci dengan adanya itu, membenci dengan adanya kritik-kritik tersebut. Lalu masyarakat itu kan kayak
tidak lulus sensor Balai Pustaka. Makanya karya-karya itu terbit lewat majalah-majalah, lewat surat kabar, yang mana dia itu menggunakan bahasa yang berbeda dengan Balai Pustaka. Kalau Balai Pustaka menggunakan Melayu tinggi, sedangkan bacaan liar menggunakan Melayu pasar. Nah, makanya pemerintah Belanda itu merasa takut dengan adanya majalah-majalah atau surat kabar menggunakan Melayu pasar yang disebarluaskan. Karena apa? Karena takut masyarakat pribumi ada proses untuk memberontak. Nah, pemerintah kolonial Belanda itu tidak mau dengan adanya itu. Makanya, bacaan liar itu adalah label dari pemerintah Belanda agar masyarakat pribumi itu tidak membaca akan adanya bacaan itu. Gitu, teman-teman. Itu adalah tentang bahasa, Balai Pustaka, dan bacaan liar. Nah, oh iya, untuk contoh dari karya Balai Pustaka, tadi itu kan ada karya Pertemuan Jodoh, sedangkan bacaan liar contohnya itu ada dari Student Hijau Student Hijau karya Mas Marco Kartodikromo. Itu adalah contoh karyanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!